Waduh, luar biasa sekali kalau kita mungkin diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat kita cintai, tapi itu berat sekali. Lu apa yang lu paling cintai, paling lu sukain di tubuh lu? Ya salah satunya rambut sih, Rambut, cuman ya? memang kepikiran juga sih pengen dipotong. Kalau harus disumbang, lu pilih nyumbang apa lu? Gak mungkin nyumbang bulu mata saya sudah habis. Nah, jadi rambut. Sudah mulai sedikit ya rambut mungkin. Kalau suruh nyumbang, bagaimana gue bisa nyumbang kepala gue yang besar ini sedikit aja, gitu ya. Sedikit aja, seginilah gitu gue. Menyumbang kecantikan. Bagaimana biar tirusan dikit gitu kepala gue. Menyumbang kegantengan Ari ya. Iya. Oke, sekarang kita akan berikan informasi dari update news yang kita terima hari ini. Nah, ini ada berita dari Ilmu Pengetahuan ya. Sebuah spesies siput terbaru ditemukan hidup di salah satu goa terdalam di dunia, Lukina Jama Trojama, Kroasia. Spesies siput ini bernama Zospeum tolosum, memiliki cangkang transparan seperti kaca. Kita lihat gambarnya nih. Oh, dia transparan. Transparan. Ini sebenarnya sih bisa dibilang ini siput-siput modern, gitu kan. Gua bentuknya pakai kaca, gitu. Jadi kalau misalnya lagi panas, dia tinggal turunin kacanya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Habis itu ngomong dah, test drive yuk. Seorang artis bernama Pedro Reyes membuat alat musik orkestra dari rongsokan senjata api. Dan instrumen ini nantinya akan dikendalikan menggunakan komputer sehingga dapat memainkan musik. Mari kita lihat seperti apa instrumen tersebut, ini dia. Ya, unik sekali ya karena dibuat dari banyak senjata ada ya. magazinnya juga ada magazin ternyata. Dan mampu membuat satu komposisi musik yang bagus. Ini sebenarnya tips yang baik untuk Anda semua yang berencana untuk menembak cewek. Jadi kalau misalnya pas nembak ditolak, bisa ditembak beneran. Tadinya nembak jadi nembak. Ini nggak bakal ditolak soalnya jadi ya. Serem. Benar. Nah sekarang seorang wanita asal Amerika bernama Janice memenangkan tuntutan terkait dengan surat izin mengemudi miliknya. Sebelumnya Departemen Transportasi Hawaii mempermasalahkan nama keluarga suami Janice yang terlalu panjang untuk dicantumkan di SIM. Yaitu Keihanai ku kau hihi huli hehi kau hauna ele. Ini berita resmi dari bbcindonesia.com. Tapi dia memenangkan tuntutannya karena dia merasa berhak kalau nama kepanjangannya dari suaminya itu ya harus tercantum di SIM. Ya. Kan nggak dibolehin si Janice itu. Janice harusnya namanya jadi Janice satu napas nih ya. Kehana keiku kau hakahihuli kahaunaele itu harusnya tercantum. Gitu. Mungkin SIM dia bersambung. Oh dua gitu ya. Tapi kesian suaminya kalau nyumbang dana nggak bakal bisa nyombong. Karena pasti ini dana ini dari bapak ini nggak disebut. Dari nama NN. Bukan no-name. Bukan apa? Namanya numpuk. Baiklah. Ini yang suka dengan superhero. Memperingati 75 tahun Superman. Udah tua juga Superman ya. 75 tahun Superman. The Royal Canadian Mint merilis 7 buah koin bergambar Superman. Nah, ini ada gambarnya nih. Iya, koin dari koin. Koin bergambar Superman dan koin ini terbuat dari emas, perak dan panduan tembaga yang menunjukkan perubahan tokoh Superman. Dari masa ke masa perubahannya. Dari masa ke masa. Superman yang terakhir nggak ada tapi. Iya, tapi kalau dipikir-pikir ini Superman ini udah 75 tahun. Kalau 75 tahun berenang, terbangnya beda sebenarnya. Kalau terbang bunyi kelapak. Kenapa? Kulitnya kendor. Nah, berbicara mengenai superhero, nah
kita akan melihat karakter orang itu dari kesukaannya terhadap superhero. Ternyata bisa kebaca kalau misalnya cowok ya terutama yang suka superhero itu bisa terlihat sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa dari kesukaan dia terhadap superhero yang mainstream ya, mungkin kayak Superman, Batman ataupun Spider-Man gitu. Nah, kalau menurut bagaimana pandangan dari follower Twitter Tonight Show, ini kita udah melemparkan hashtag superhero favorit. Coba kita lihat Twitter yang pertama dari @dianprawibowo. Spider-Man, hashtag superhero favorit, @tunatio_net. Nah, kalau yang menyukai tokoh superhero yaitu Spider-Man, artinya pemalu dan kurang percaya diri, apalagi kalau bertemu wanita yang disukai. Cenderung introvert, kurang bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dan tipe yang menunggu wanita untuk mulai mendekati. Jadi dia orangnya lebih suka menunggu cewek yang agresif duluan. Oh gitu. Berarti apakah Dian Prawibowo termasuk salah satu itu karena dia menyukai Spider-Man? Sebenarnya kalau Spider-Man sendiri dari kata bahasa ekonomi, Spider-Man itu laba-laba. Laba-laba. Bahasa ekonomi artinya untung. Jadi untuk yang suka Spider-Man adalah mereka yang mengidolakan Ari Untung. Baiklah. Next. Hoax. Kita lihat Twitter berikutnya dari siapa? @dikanuraga, @tunatio_net, hashtag superhero favorit gua adalah Superman. Bisa terbang kemana-mana, nggak perlu bayar bensin kalau mau liburan kemana-mana. Haha, tapi tetap aja beli celana dalam. Cenderung pendiam juga, namun sangat perhatian dan bisa diandalkan. Lebih suka membuktikan sesuatu lewat perbuatan dibandingkan dengan kata-kata, termasuk dengan lawan jenis. Jadi dia tipikal yang kalau lagi mendekati cewek lebih nunjukin sesuatu gitu, lebih seneng ngasih, ini bagus nih kayak ini. Ini tipe kayak gini. Nggak ngomong, langsung aja dikasih. Oh gitu, makanya gua suka Superman ya, yang tipe-tipe begitu. Iya. Kenapa Superman tadi dibilang, kenapa dia suka terbang? Kenapa tuh? Soalnya kalau nyetir supir, men. Berikutnya. Berikutnya coba kita lihat dari followers kita, dari Hilman @he_marta, @tunatio_net, hashtag superhero favorit gue adalah Batman karena kaya raya tapi misterius. Toko Bruce-nya, dia kan kaya raya tapi punya sisi bad-nya. Tapi dia cuma keluar malam. Kenapa dia berani cuma keluar malam? Karena dia kelelawar. Salah. Kalau keluarnya pagi kena triduan. Karakter Batman itu keras kepala, penyendiri, dan sulit ditebak apa maunya. Selain itu yang mau mendekatinya butuh usaha yang cukup keras. Karena ternyata seseorang yang menyukai karakter Batman, superhero, mengidolakan superhero yaitu Batman, itu susah sekali untuk jatuh cinta. Oh iya. Karena dari nama juga Batman, kelelawar, sukanya gelantungan. Berarti adalah tipe-tipe yang suka gantungin atau pemberi harapan palsu. Ya. Itu adalah karakter dari kesukaannya atas superhero. Tapi ternyata dengan melihat style penampilan seseorang aja kita bisa melihat karakternya seperti apa. Nah, ada seseorang madam di sini yang akan memberikan inputan. Sebenarnya dilihat dari style pakaiannya saja orang bisa tahu. Nama madamnya itu Madam Kebakaran. Madam Dinata. Bukan. Nama madamnya yang akan berikan input pada kita adalah Madam Dinata. Hello class, saatnya teaching class with Madam Dinata. Hari ini Madam punya hal yang unik. Madam mau kasih tahu karakter pria melalui stylenya. Seperti apa stylenya dan bagaimana kepribadiannya dan tips untuk mendekati pria tersebut. Oh my god. Sekarang Madam akan tampilkan pria yang pertama. Cowok yang biasa menggunakan kacamata, kemeja, berpakaian rapih, terkadang memakai tweed blazer dan sweater. Ini termasuk geeky guy. Cowok seperti ini bisa Anda cari di perpustakaan, di lipatan-lipatan buku. Cara mendekatinya adalah memuji wawasannya yang luas. Harus agak agresif, karena cowok seperti ini biasanya kaku. Masih dikit. Oke, bye.
Tipe cowok yang kedua. Cowok yang kedua adalah cowok yang suka menggunakan kaos dengan sablonan motif yang menarik. Bersendal jepit, agak sedikit gembel tapi suka memakai jeans yang agak kusam, robek-robek, dan muka yang kusam. Cara mencari tipe cowok yang seperti ini, cari dia di galeri seni ataupun tempat komunitas pekerja kreatif. Tipsnya adalah mendekati dengan cara mengapresiasikan hasil seninya. Jadilah cewek yang stylish. Karena sebenarnya walaupun penampilannya sederhana, sebenarnya cowok seperti ini suka melihat cewek dari gayanya. Iya? Tipe cowok yang ketiga. Biasa cowok yang ini suka menggunakan kemeja, kacamata, chino pants, rambut dengan side cut yang tipis. Ini termasuk tipe cowok hipster guy. Cara mencari dia adalah cari di tempat konser indie atau AG shopping. Ataupun tempat-tempat anak skateboard. Tempat-tempat nongkrong. Kalau mau coba mendekati tipe cowok seperti ini, ajak dia berbicara mengenai musik indie. Bahas segala hal yang hip dan hot. Tapi kalau yang ini kayaknya kurang hot ya. Oke. Tipe cowok berikutnya. Cowok yang suka menggunakan jaket kulit, blazer, t-shirt, jeans, sneakers, topi yang unik, bertato. Ini adalah tipe cowok yang musical guys. Cara mencari cowok seperti ini adalah cari di tempat konser musik atau toko musik. Karena dia itu tipikal yang suka sekali sama music. And be classy. Cara mendekatinya adalah kembangkan wawasan kamu tentang musik agar kalau ngobrol nyambung. Hai. Tipe cowok berikutnya. Kalau cowok yang satu ini suka menggunakan t-shirt klub favorit, jaket sporty, sepatu olahraga, gayanya sporty banget. Gak bisa main basket, bawa basket. Gak bisa main volley, bawa volley. Gak bisa main golf, bawa lapangan golf. Ini adalah salah satu ciri cowok sporty. Cara mencarinya adalah cari dia di stadion atau di tempat olahraga. Cara mendekatinya adalah jangan sotoy, jangan so tahu. Karena biasanya tipe cowok seperti ini bisa lebih tahu dari kita. Temani dia dengan menonton pertandingan olahraga, oh my god. Dan cara untuk menarik perhatiannya, membelikan dia tiket pertandingan kesukaannya. That's right, right? Right, okay. Thank you so much. Okay guys, sini semuanya. Ini adalah 5 dari banyak sekali tipe pria berdasarkan cara berpakaiannya. Masih banyak dari Mojom Dinata dan ingat, yang pasti mencari pria itu harus yang baik. Tapi sebaik-baiknya pria akan tidak baik ketika jagunnya dipelintir. Okay, good try and bye-bye. Ya. Itu adalah beberapa inputan dari style pria dengan gaya jenis berpakaiannya dan juga cara mendekatinya. Iya. Gitu ya. Biasanya kalau orang Dan lagi cara mulai, menemukannya juga di mana? cara menemukannya juga. Mulai mendekati seseorang, pengen tahu pendekatan seperti apa, kemudian mulai deket-deket, mulai jatuh cinta, itu saat yang paling indah. Tapi saat ketika mau pas break up, putus, itu saat yang seperti kiamat kecil buat seseorang. Nah, sebenarnya artis-artis itu juga manusia. Seperti apa cara mereka mengatasi kegalauan pada saat putus cintanya? Jangan kemana-mana, kita akan saksikan setelah yang satu ini hanya di Tuna Show.